Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat Kristus, ada seorang bernama R.C. Sproul. Dia pernah menulis sebuah buku judulnya Reason to Believe, alasan untuk percaya. Di dalam buku ini, R.C. Sproul menjelaskan mengenai keunikan Kristus. Dia menjelaskan ada 3 keunikan Kristus. Yang pertama adalah ketidakberdosaan Kristus. Kenapa disebut ketidakberdosaan Kristus? Karena Kristus adalah pribadi yang lahir dari seorang perempuan, Maria, yang adalah perawan, bukan karena keinginan seorang laki-laki. Makanya Yesus lahir di dalam ketidakberdosaan. Dia bukan lahir dari keinginan seorang laki-laki, tapi karena Roh Kudus yang membuai kandungan daripada Maria, sehingga kemudian Yesus lahir. Yang kedua, karena kata R.C. Sproul mengatakan di dalam bukunya Reason to Believe, yang kedua, keunikan daripada Kristus adalah karya keselamatan. Karya keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah bagi manusia. Allah dalam perjanjian lama menginginkan pengorbanan binatang agar manusia yang berdosa boleh kemudian mendapatkan pengampunan daripada binatang yang dikorbankan. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika Kristus datang, maka Kristus itu adalah karya yang sempurna, menggenapi seluruh pengorbanan-pengorbanan yang ada. Dia adalah pengorbanan yang begitu hebat, yang telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, R.C. Sproul mengatakan, apa keunikan daripada Kristus? The difference of Jesus Christ. Dalam buku Reason to Believe, dia mengatakan, yang ketiga adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mati dan bangkit. Yesus satu-satunya pribadi yang mati dan bangkit kembali. Pemimpin negara, orang pintar, orang kaya, yang berkuasa, dimanapun Bapak Ibu, mereka akan kemudian meninggal, tidak pernah akan bangkit kembali. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mati lalu bangkit. Dan inilah keunikan Kristus yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dalam dunia ini. Dan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, sahabat-sahabat Kristus, saya mau mengajak kita melihat apa yang diucapkan, yang dikhotbahkan oleh Petrus di hadapan Kornelius. Kisah yang saya baca tadi bermula dari Kisah Para Rasul pasal 10, ayat pertama hingga yang ke-8, di mana di situ mencatat ada seorang yang bernama Kornelius. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Roma, tapi Alkitab mencatat dia adalah orang yang saleh. Dia suka membantu orang-orang Yahudi. Bahkan ketika dia sedang berdoa jam 3 sore, malaikat menampakkan dia lalu berkata, Kornelius, doamu didengar oleh Tuhan. Dan pergilah, jemput seorang yang bernama Petrus di Yope. Dia tinggal di rumah Simon, penyamak kulit. Bapak dan saudara sekalian, mendengar perintah ini, maka Kornelius kemudian mengutus orang pergi ke Yope untuk menjemput Petrus atau Simon Petrus, salah satu murid daripada Yesus Kristus. Pada waktu itu, sebelum orang-orang yang datang untuk menjemput Petrus, Petrus ada di atas suatu rumah dan dia berdoa. Kisah ini dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 hingga yang ke-23. Di situ ketika Petrus berdoa, maka ada penampakan. Petrus melihat begitu banyak binatang-binatang haram. Dan ketika dia merasa lapar, penampakan itu ada di depan dia. Maka kemudian Tuhan berkata, makan. Petrus berkata, itu binatang haram, saya tidak boleh makan. Tuhan berkata, dan suara berkata, kalau Tuhan katakan haram, tidak haram, jangan kau katakan haram. Penampakan ini terjadi sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kemudian hilang. Petrus tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan penampakan binatang-binatang haram di depan dia. Dia tidak mengerti sama sekali kenapa Tuhan memberikan penampakan ini. Makanya ketika dia sedang kebingungan, datanglah orang-orang yang diutus oleh Kornelius, kemudian datang menjemput dia. Petrus baru mengerti apa makna
penampakan ini. Ternyata Tuhan mempersiapkan penampakan ini untuk mengutus Petrus pergi ke rumah Cornelius yang bukan orang Yahudi, yang di mata orang Yahudi adalah orang kafir. Ketika sampai di rumah Cornelius, ternyata Cornelius sudah mengumpulkan semua saudaranya, familinya, untuk menunggu kedatangan Petrus. Dan mereka membuka hati ketika Petrus berbicara. Dan itulah yang tadi ayat yang saya bacakan Bapak Ibu. Bagaimana Petrus berkhotbah di hadapan perwira Romawi. Cornelius itu menyampaikan mengenai Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, yang mati dan kemudian bangkit. Dari hal ini Bapak Ibu kita bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Petrus mengenai Kristus. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu menembus tembok perbedaan. Ayat yang ke-34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan manusia. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Luar biasa firman Tuhan ini, di mana Petrus akhirnya baru sadar selama ini para rasul, para murid Kristus, mereka ada dalam konsep yang sangat sempit. Mereka berpikir bahwa rencana keselamatan Allah hanya bagi orang Yahudi, hanya ada di Israel, hanya bagi orang-orang pilihan. Tapi ternyata Tuhan membukakan mata Petrus ketika memberikan penampakan binatang-binatang haram itu. Dan ketika itulah Petrus baru mengerti, dan kemudian keluarlah satu pernyataan yang luar biasa. Penampakan itu kemudian menegur Petrus, menegur pribadinya, menegur konsepnya, menegur apa yang selama ada di dalam pikirannya. Dan kemudian timbullah perkataan ini, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang, bangsa manapun. Allah cinta kepada setiap orang. Mungkin kau kulitnya putih, kuning, sawo matang kayak saya, atau hitam, rambut yang lurus, keriting, mata yang sipit, mata yang belok, hidung yang mancung, hidung yang agak mancung ke dalam. Saya nggak bilang pesek. Saya yang katakan, terus kalian, Allah mengasihi Anda. Allah mencintai Anda. Itulah makna kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa Allah datang berkarya bagi semua bangsa. Ada satu pribadi yang luar biasa yang saya sangat kagum, yaitu Ibu Teresa. Dia dikenal sebagai Teresa dari Kalkuta. Dia tinggalkan negaranya. Dia pergi ke India, ke satu daerah namanya Kalkuta di sana. Selama 47 tahun dia melayani orang-orang miskin, dia melayani orang-orang sakit, dia kemudian merawat anak-anak yatim dan yang sekarat. Dia memberikan seluruh perhatiannya tanpa membedakan warna kulit. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Teresa, menyentuh hati orang-orang yang ada di Kalkuta. Dia sangat dihormati, sangat dihargai di dalam kehidupannya, bahkan di dalam kematiannya. Begitu orang merasa kehilangan ketika dia meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Teresa, Ibu Teresa ini adalah bukti bagaimana apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap anak-anak manusia. Kita tidak boleh memandang akan suku, agama, ras, warna kulit, pendidikan, apapun juga. Karena Tuhan cinta semua orang. Dia mati dan bangkit untuk semua orang. Fakta unik yang kedua Bapak Ibu. Fakta unik yang kedua adalah kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera. Kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-36 Petrus berkata, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberikan damai sejahtera, shalom, oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus yang adalah Tuhan itu bangkit
Dan sekarang kebenaran itu, sekarang fakta itu, realita itu ingin disampaikan kepada semua orang, supaya setiap orang, engkau kulit hitam putih, apapun rasnya, engkau boleh mengenal Yesus yang memberikan damai sejahtera kepada Anda, shalom kepada Anda. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang sebenarnya diharapkan oleh setiap orang pada zaman ini. Damai sejahtera, bukan? Damai sejahtera ketika kita ada dalam situasi yang tidak menentu. Ketenangan, ping-an itu bukan dari dunia ini, tapi dari Kristus yang telah bangkit itu. Ada sebuah buku ditulis oleh Charles Swindoll. Dia menulis buku judulnya Love Again, Ketawa Lagi. Dalam buku ini Charles Swindoll mengatakan ada 3 pencuri orang, sukacita orang. 3 pencuri sukacita. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kekhawatiran membuat orang kemudian tidak bisa hidup dengan tenang. Kekhawatiran itu sebagai kata Swindoll adalah kegelisahan yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Itu kekhawatiran. Yang kedua, dia mengatakan tekanan batin. Diartikan sebagai tegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kontrol. Tegang batin kita. Yang kelima adalah ketakutan, kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan atau penderitaan. Bapak dan saudara sekalian, saya percaya di antara kita hari ini mungkin ada ketiga-tiganya. Khawatir, penuh dengan tekanan batin dan takut. Yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, kebangkitan Kristus itu memberikan damai sejahtera bagi semua orang dan bagi engkau. Ada seorang bernama Fanny Crosby. Dia lahir buta. Dan lahirnya yang buta ini dia menciptakan begitu banyak lagu. Dan dia sangat percaya kepada Yesus. Bahkan ketika ada kesempatan dia untuk kemudian matanya dioperasi, Fanny Crosby berkata, saya nggak mau. Saya ingin ketika saya buka mata, orang yang pertama saya lihat adalah Yesus. Makanya dia tidak mau dioperasi. Dan pada ulang tahunnya yang ke-92, dengan gembira ia berkata, jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari, supaya saya bisa menyalaminya. Fanny Crosby tidak menangisi akan kebutaannya. Dia tidak menyesali akan kebutaannya. Dia tidak diam dalam kebutaannya, tapi dia justru bergembira karena dalam butanya, mata rohaninya bisa menemukan Yesus yang memberikan damai sejahtera sukacita kepada dia. Sekarang usia 92 tahun dia mampu bergembira karena ada Kristus. Yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu, fakta ini kebangkitan Kristus bukan saja memberikan sesuatu yang berarti. Kita boleh mengerti artinya menerima semua orang. Damai sejahtera daripada Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan jaminan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kisah Para Rasul 10:42 dikatakan, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kristus datang ke dalam dunia ini dan dia memberikan satu hal yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya, pengampunan dosa. Bahkan Petrus mengatakan, luar biasa, Kristus ini yang nanti akan menjadi hakim bagi setiap orang yang hidup dan yang mati. Artinya setiap orang nanti akan berdiri di hadapan Kristus yang adalah raja di atas segala raja. Ketika dia datang kedua kali, maka dia akan menghakimi orang sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya. Apakah dia percaya kepada Kristus atau tidak. Engkau yang percaya Kristus, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal, tinggal bersama dengan Dia. Jika Anda tidak mengenal Kristus, maka engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sore hari ini, biar engkau boleh mendengar firman Tuhan, satu keyakinan yang pasti,
Di dalam Kristus ada pengampunan dosa dan juga ada jaminan hidup kekal bersama dengan Dia. Bergman adalah seorang dosen teologi di Lutheran Teologi dan dia sudah pensiun. Dia pernah memberikan satu statement yang baik dan penting. Dia mengatakan gini, berita baik bagi orang Kristen adalah bahwa Yesus dari Nazaret telah bangkit dari kematian dan maut tidak lagi berkuasa atasnya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan sekarang saya dipanggil untuk mempertaruhkan kematian saya. Itu bahwa Yesus yang akan mengambil keputusan. Itulah satu statement iman, satu penyataan yang luar biasa disampaikan oleh seorang dosen teologi. Dia berkata, Kristus dari Nazaret itu telah bangkit dari kematian dan dia telah mempertaruhkan hidupnya untuk memberitakan Kristus, dan sekarang dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara Kristus, Yesus mengasihi Anda. Jika Anda percaya kepada Kristus, maka Anda akan mendapatkan pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal bersama dengan Kristus. Saya teringat dengan mertua saya. Mertua saya namanya Bong Hien Ki. Dia meninggal 20 November 2017. Berarti hampir 2 tahun yang lalu. Dulu dia tidak percaya Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan jamah hatinya sehingga akhirnya kemudian dia percaya Tuhan, dia ke gereja. Dan ibu ini, mertua saya ini tidak pernah absen ke gereja. Setiap kali dia pergi ke gereja, dia naik bajai. Dengan kesederhanaannya, setiap kali sore dia duduk di tempat yang sama. Dia mengajarkan iman ini juga pada anak-anaknya dan memberi contoh pada cucu-cucunya. Di masa akhir hidupnya, ketika dia sakit, dalam keadaan sakit seperti itu, para pendeta datang mengunjungi dia di rumah sakit. Lalu bertanya, Ibu Bong Hien Ki, apa yang mau didoakan? Jawaban yang sangat unik dari mertua saya adalah, doakan supaya saya boleh cepat pulang ke surga, berjumpa dengan Yesus. Bukan karena frustrasi, bukan karena depresi, karena penyakit, enggak. Tapi ada satu keyakinan iman dari ibu mertua saya ini, bahwa ketika dia mengalami namanya sakit, sebentar lagi juga dia akan tinggalkan dunia. Maka dia minta untuk hamba Tuhan, pendeta itu boleh mendoakan dia supaya dia boleh kembali ke surga bersama dengan Kristus. Itulah satu iman yang dimiliki oleh mertua saya. Saya percaya hari ini dia sudah bersama dengan Kristus. Dan itulah satu jaminan hidup kekal bagi semua orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, 3 fakta unik daripada kebangkitan Kristus. Nah, hari ini kita boleh belajar. Kebangkitan Kristus menembus akan perbedaan. Kita mengerti Yesus cinta semua bangsa, hitam, kulit putih dan segalanya. Yesus cinta Anda dan tidak memandang ras, tidak memandang pendidikan, suku, agama apapun. Yesus cinta semua orang. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuat kita mengerti ada damai sejahtera yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, yang sangat penting, ada pengampunan dosa dan jaminan hidup yang kekal. Karena Yesus akan menjadi hakim bagi setiap orang di dalam dunia ini, hidup dan yang mati. Biarlah iman yang boleh dimiliki oleh mertua saya, Ibu Bong Hien Ki itu, saya rindu boleh juga dimiliki oleh Anda yang sudah percaya kepada, yang sudah mengenal Kristus, yang sudah ke gereja. Bagi Anda yang belum mengenal Kristus, yang belum ke gereja, yang tidak kenal Kristus, bila ketika engkau mendengar khotbah pada sore hari ini, engkau boleh buka hatimu. Yesus mengasihi engkau dan ingin engkau memperoleh hidup yang kekal.